Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, saya akan membahas soal dan jawaban pemecahan masalah pada kasus yang telah diberikan oleh dosen. Kami dari STEMIK Bina Sarana Global. Perkenalkan, nama saya Anida Rosma Fadila. Dan saya bersama teman saya yaitu Nurul Hikmah. Oke, baiklah. Langsung saja saya akan memaparkan hasil diskusi yang telah kami lakukan yaitu pada kasus yang pertama, Bunga dan Jono merupakan sepasang kekasih. Mereka sudah lama menjalin hubungan selama 2 tahun. Jono merasa karena sudah nyaman dan sudah merasa memiliki Bunga, akhirnya dia mengajak Bunga untuk berhubungan seksual di luar pernikahan. Kemudian Bunga pun setuju, tetapi Bunga memberi syarat kepada Jono agar memberikan uang sebesar 2 miliar kepada Bunga. Akan tetapi, Jono belum sempat menyetujui syarat yang diberikan oleh Bunga. Singkat cerita, Bunga menggugat perjanjian uang 2 miliar tersebut ke ranah hukum karena merasa Jono ingkar janji. Pertanyaannya, apakah perjanjian antara Jono dan Bunga tersebut dapat dibatalkan atau tidak menurut hukum? Oke, menurut kami jawaban dari kasus 1 tersebut yaitu pada pasal 1320 KUHP menyebutkan adanya 4 syarat sahnya suatu perjanjian, yakni 1. Adanya kata sepakat bagi mereka yang mengikatkan dirinya. Yang kedua, kecakapan para pihak untuk membuat suatu perikatan. Yang ketiga, suatu hal tertentu. Yang keempat, karena suatu sebab yang halal. Dari pasal tersebut dapat dijawab bahwa perjanjian yang diminta senilai 2 miliar itu bukan dapat dibatalkan atau tidak, namun memang batal secara hukum karena perjanjian tersebut tidak memenuhi seluruh persyaratan perjanjian sesuai Undang-Undang KUHP Pasal 1320. Nah, selanjutnya untuk kasus yang kedua, seorang pemilik rumah menyewakan rumahnya kepada orang lain. Kemudian ada yang berminat menyewa rumah tersebut dan terjadilah transaksi penyewaan rumah. Penyewa tersebut suka berkebun dan ingin menanam beberapa tumbuhan di area rumahnya. Ketika menggali tanah, si penyewa menemukan sebuah kotak berisi barang-barang berupa surat cinta, baju, dan lain-lain. Ternyata barang yang ditemukan baju tersebut milik orang terkenal. Soal yang pertama, menurut kalian kotak yang ditemukan yang berisi barang-barang tersebut itu milik siapa? Milik pemilik rumah atau penyewa rumah? Nah, untuk jawab, menurut kami, barang yang ditemukan oleh penyewa tersebut itu bukan hak milik penyewa rumah, tetapi barang tersebut adalah hak milik pemilik rumah itu sendiri. Karena barang yang ada di rumah tersebut masih jadi hak milik pemilik rumah, kecuali rumah tersebut dijual kepada si penyewa dan dibeli, maka bisa jadi barang tersebut
yang ditemukan adalah menjadi hak milik pemilik rumah yang baru. Lalu untuk soal yang kedua, menurut kalian, ketika penyewa rumah sedang membutuhkan uang dan meminjam uang ke bank, maka baju tersebut dijaminkan karena baju tersebut milik orang terkenal. Pertanyaannya, menurut hukum, apakah baju tersebut sah atau tidak sebagai bahan jaminan ketika penyewa rumah meminjam uang ke bank? Untuk jawabannya, menurut kami ada dua jawaban, yaitu jadi perjanjiannya bisa sah karena memenuhi persyaratan yang ada pada Undang-Undang KUHP pasal 120 yang tadi sudah saya bacakan. Dan baju tersebut juga bisa dijadikan jaminan karena jika baju tersebut adalah baju milik orang terkenal dan baju tersebut dapat bernilai uang, serta si pemilik rumah mengikhlaskan baju tersebut untuk dijadikan jaminan, maka perjanjian tersebut bisa sah. Namun, apabila perjanjian tersebut bisa dikatakan tidak sah apabila pemilik rumah tidak mengikhlaskan baju tersebut untuk dijadikan jaminan ke bank, dan tidak ada kata sepakat di antara si pemilik rumah dengan penyewa, serta jaminan tersebut tidak dapat diterima apabila baju tersebut tidak bernilai uang. Terima kasih. Cukup sekian jawaban dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.